Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat bertemu di channel kita Palito Namehmet. Orang miskin menyelesaikan perkara besar orang kaya. Bagaimana caranya? Orang miskin menyelesaikan perkara besar orang kaya. Nah, teman-teman, begini ceritanya. Saya pernah ingat dalam satu tulisan 12 tahun yang lalu. Pada buku ini diceritakan di satu desa seorang kakek tinggal bersama 3 orang anaknya. Sang kakek sudah sangat tua. Kakek ini tergolong orang berada di desanya, punya tanah yang luas, punya banyak harta, dan termasuk ada 19 kerbaunya. Merasa ajalnya sudah dekat, sang kakek memanggil ketiga anaknya untuk membagi harta kekayaan sang kakek, terkhusus untuk membagi 19 kerbau. Sang kakek pun mengatur pembagiannya yang menjadi wasiat untuk ketiga anaknya. Di saat sang kakek nanti telah berpulang kepada sang penciptanya, anak-anaknya boleh membagi harta milik orang tua mereka, yakni 19 kerbau. Nah, pembagiannya telah diatur oleh sang kakek. Kepada anak sulung, dia memperoleh bagian 50% atau setengah dari jumlah kerbau. Dan anak yang kedua, dia memperoleh 1/4 dari jumlah kerbau. Sementara si anak bungsu, anak ketiga, dia akan memperoleh 1/5 dari jumlah kerbau tersebut. Nah, saudara-saudara, setelah ajal tiba, sang kakek pun meninggalkan ketiga anaknya. Setelah keadaan sudah mulai tenang, duka juga sudah berlalu, ketiga anaknya akan membagi 19 kerbau, yakni seperti yang sudah diaturkan oleh sang kakek kepada mereka di saat sang kakek masih hidup. Kepada anak sulung adalah setengah dari jumlah kerbau, itu setengah dari 19. Dan kepada anak kedua mendapat bagian 1/4 dari 19 ekor. Dan anak yang ketiga akan mendapat bagian 1/5 dari 19 ekor. Tiba saatnya untuk pembagian. Mereka mulai kebingungan. Jumlah kerbau 19 ekor. Untuk si anak sulung akan memperoleh setengah dari jumlah 19 ekor, berarti si anak sulung akan mendapatkan bagian 9,5 ekor. Demikian juga dengan anak yang kedua, tentunya dia akan mendapatkan bagian 1/4 dari jumlah 19 ekor kerbau. Dia akan mendapatkan 3/4. Sedangkan si anak bungsu akan memperoleh 3,8 kerbau. Mereka menjadi bingung. Tidak tahu bagaimana caranya pembagian ini. Sementara si anak sulung ingin memperoleh bagiannya dengan utuh, tanpa ada pengurangan dan tidak dipotong-potong. Begitu juga anak kedua dan anak ketiga. Mereka juga tidak ketinggalan, mereka tidak mau kalah. Mereka tetap ingin memperoleh bagiannya yang sama dan utuh. Semua menginginkan kerbau itu akan utuh diterima. Si anak sulung merasa dia adalah pewaris yang paling utama. Tentu dia akan mendapatkan lebih banyak secara utuh. Dan kedua adiknya juga tidak mau kalah, tetap ingin memperoleh bagiannya utuh tanpa dipotong-potong. Nah, bagaimana saudara-saudara? Kebingungan itu terjadi di saat mereka akan membagi
harta kekayaan dari orang tua mereka. Nah teman-teman, sebelum persoalan ini diselesaikan, mari kita selesaikan dulu. Silahkan yang belum pernah subscribe di channel ini, mohon di subscribe, di like, dan share. Kami sangat bangga dan berterima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu hadir mengikuti kami menonton tayangan-tayangan di Palito Namekme. Tidak jauh dari rumah mereka, sebenarnya paman mereka yang tergolong miskin tinggal di dekat rumah mereka. Paman mereka tidak mempunyai banyak harta. Dia tergolong sangat miskin. Dia hanya memiliki seekor kerbau yang menjadi warisannya dari orang tuanya. Dan kerbau ini juga tidak terawat, sudah kurus karena tidak ada lagi yang merawat kerbaunya. Akibat kehidupan paman mereka yang miskin inilah, mereka juga tidak peduli kepada pamannya. Sang paman ini hampir tidak pernah diperhatikan, baik dikunjungi. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan daripada paman mereka. Berita mengenai pertengkaran ketiga ponakannya sampai ke telinga pamannya. Setelah paman mereka mengetahui titik persoalan pertengkaran mereka tentang pembagian 19 ekor kerbau yang ditinggalkan oleh sang ayah mereka, sang paman juga memberikan saran untuk menolong menyelesaikan pertengkaran yang ada bagi ketiga ponakannya. Nah teman-teman, kira-kira siapa yang boleh memecahkan persoalan pertengkaran ketiga anak bersaudara ini? 19 ekor kerbau dibagi 3, dan ketiga bersaudara ini menginginkan bagiannya utuh, sementara kepada si anak sulung telah dijanjikan memperoleh setengah dari jumlah kerbau, dan kepada anak yang kedua memperoleh 1/4 dari jumlah kerbau, dan anak bungsu memperoleh 1/5 dari jumlah kerbau. Nah, ikuti seterusnya bagaimana cara menyelesaikan perkara besar ini oleh seorang orang miskin. Bagaimana cara orang miskin ini menyelesaikan perkara besar orang kaya ini. Ini dia jurus sang paman, seorang yang miskin, untuk menyelesaikan perkara berat ketiga ponakannya yang tergolong orang kaya itu. Sang paman berkata, "Ambillah kerbau paman yang satu-satunya ini, mungkin akan berguna untuk memecahkan masalah kalian bertiga." Anak sulung menyambut dan berkata, "Ide bagus. Kalau begitu sekalian saja paman yang membaginya untuk kami, supaya adil," sahut si anak sulung. Dengan senang hati, sang paman pun bersedia untuk membantu membagi kerbau warisan itu. Sang paman memberikan miliknya kerbau yang 1 ekor untuk ikut dibagi dan menyelesaikan perkara berat kepada ketiga ponakannya. Sekarang jumlah kerbau sudah ada 20 ekor. Sesuai dengan yang telah diwasiatkan sang ayah mereka, maka si anak sulung memperoleh 10 ekor kerbau atau setengah dari 20. Adiknya si nomor 2 akan mendapatkan 5 ekor atau 1/4 dari 20. Dan sang bungsu memperoleh 4 ekor atau 1/5 dari 20. Apakah kalian puas dan merasa adil dengan apa yang telah kalian terima? Tanya sang paman. Mereka menjawab, "Sangat puas paman," sahut ketiga keponakannya. "Sesuai wasiat ayah kalian, sekarang masing-masing sudah mendapat 10, 5, dan 4 ekor kerbau. Jadi total kerbau yang dibagi ada 19 ekor. Sedangkan kerbau yang ada adalah 20 ekor. Berarti ada sisa 1 lagi. Nah,
yang 1 ekor ini paman bawa pulang lagi ya. Mereka melihat pamannya dengan senyum dan senang. Nah teman-teman, dari cerita ini apa yang boleh kita ambil? Paman yang miskin, yang memiliki hanya seekor kerbau satu-satunya warisan dari ayahnya, rela memberikan kepada ponakannya agar pertengkaran mereka dapat dipadamkan. Dan sekarang bagian mereka bertiga sudah utuh. Ada yang menerima 10, 5, dan 4 ekor sama dengan 19. Namun kerbau yang dibagi sejumlah 20 ekor setelah pamannya memberikan miliknya kepada ponakannya. Hasil pembagian itu sisa 1 ekor. Berarti kerbau pamannya tetap saja tidak berkurang, tetapi sudah menyelesaikan pertengkaran berat ponakannya orang yang kaya itu. Anda memberi, Anda tidak kehilangan. Keindahan hidup hanya kita rasakan manakala kita lebih banyak memberi daripada sekadar menerima. Dalam upaya mengasihi sesama, ketulusan dalam memberi tampaknya memiliki makna yang tinggi. Terkadang tindakan memberi yang terbaik kepada orang lain terkesan merugikan diri sendiri. Namun kebahagiaan yang diperoleh sebagai dampak dari memberi inilah yang tidak ternilai harganya. Hati yang memberi dimulai dari hati yang terbuka untuk berempati kepada orang lain yang memerlukan uluran kasih. Hati yang tergerak untuk berempati kepada orang lain adalah hati yang telah digerakkan oleh ucapan syukur atas apa yang telah mereka terima selama ini dalam kehidupannya. Baik itu kesejahteraan, jabatan, maupun kecukupan lainnya. Sesungguhnya, memberi tidak selalu dalam bentuk uang dan barang. Senyuman yang tulus, sapaan yang menghibur dan menguatkan, telinga yang mau mendengarkan, uluran atau pelukan hangat yang meneguhkan. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah hal biasa dan normatif. Namun, berbuat baik dan memberi kepada orang yang justru berbuat jahat kepada kita adalah hal yang luar biasa. Hanya orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman spiritualitas yang tinggilah yang dapat melakukan hal tersebut. Sukses kita dalam menjalani kehidupan ini bukan dari apa yang sedang dan akan kita raih, melainkan dari seberapa banyak yang sudah kita berikan untuk sesama. Nah teman-teman, silahkan memberikan subscribe, like, dan share. Terima kasih.